Banyak banget ya kan film dengan genre kriminal biografi, kayak contohnya Catch Me If You Can, terus ada American Gangster dan lain banyaknya lah pokoknya. Tapi sebenarnya apa sih film dengan genre kriminal biografi teh? Naon gitu. Menurut Wikipedia, film dengan genre biografi adalah film yang berdasarkan dengan kisah nyata apa yang terjadi kepada seseorang atau sekelompok orang yang dimana dikasih sedikit bumbu-bumbu drama. Sedangkan film kriminal adalah film yang terinspirasi dan juga dianalogikan serta involve criminal activity gitu dalam filmnya. Nah, di tahun 2017 rilis juga film dengan genre kriminal biografi dengan menempatkan Tom Cruise sebagai lead karakternya. Judulnya American Made. Nah, jadi di tahun 70 akhir sampai awal tahun 80-an ada seorang pilot namanya Barry Seal. Nah, si Barry ini kerja buat salah satu perusahaan maskapai di Amerika namanya TWA. Suatu saat si Barry ini pas pulang dia kerja, dia pergi ke bar, terus dia ketemu sama seseorang yang ternyata dia ini agen CIA namanya Shaffer. Nah, si Shaffer ini mau ngerekrut si Barry lah buat kerja buat dia sebagai mata-mata buat CIA, buat si Shaffer ini. Nah, at first si Barry ini kayak nolak, masih ragu-ragu mau nerima atau enggak, tapi ya selanjutnya si Barry nerima dan dia cabut dari kerjaannya dia sebagai pilot di TWA. Terus suatu saat pas si Barry ini mau ngisi bensin di negara Kolombia, si Barry ini disamperin nih sama sekomplotan geng gitu dari kartel, salah satu kartel terbesar di Amerika, yang salah satu leader dari kartel itu adalah Pablo Escobar. Nah, kartel ini mau si Barry kerja buat mereka jadi kurir buat ngirimin paket obat-obatan terlarang dari Kolombia masuk ke United States. Dimana pada saat itu kan ngirim paket obat-obatan kayak gitu lewat jalur darat atau lewat jalur laut impossible ya kan, karena lagi ada perang dingin. Nah, karena si Barry ini lagi BU banget, jadi si Barry terimalah tawaran dari kartel itu. Jadi sekarang si Barry ini kerja buat kartel iya, buat CIA juga iya, double income dia. Pokoknya hidup si Barry ini udah mulai sempurna lah. Dia ini punya gorgeous wife, beautiful kids, beautiful home, terus juga bisa kebeli banyak aset gitu ya kan. Tapi nggak lama lah setelah itu hidupnya ini semuanya mulai berantakan lah bisa dibilang ya kan. Nah, di endingnya si Barry ini tuh ditangkap sama government, sama DEA, di mana si Barry ini dibawa ke White House. Nah, White House ini mau si Barry juga kerja buat dia, buat mereka. Dimana jobnya si Barry ini cukup risky ya. Dimana si Barry ini ya disuruh buat nyari bukti keterkaitan antar kartel yang dia kerjain, yang kerja sama kemarin, sama gerakan komunisme yang terjadi di Nicaragua. At the end, si Barry berhasil ngumpulin semua bukti itu, but at what cost gitu. Si Shaffer kan udah mulai turn his back on him, terus juga si Shaffer mulai ngebakarin semua file-file di CIA dengan nama Barry, dan ya di sekitar tahun 86-an si Barry meninggal. Dia kembali ke Yang Maha Kuasa di tangan kartel yang udah dia hianati. Nah, Tom Cruise ini kan terkenal memerankan adegan-adegan action tanpa stunt ya kan, dimana adegan-adegan itu gila-gila semua. Yang kayak misalkan di MI, terus misalkan di Edge of Tomorrow. Tapi kan di serial ini, di film American Made ini, perannya dia menurut gue nggak terlalu banyak adegan action yang gila, yang gimana-gimana banget. Balik lagi karena kan ini ceritanya biografi ya kan, based on true story juga. Jadi mungkin dibuat serealistis mungkin karakternya si Barry atau karakter yang diperankan sama Tom ini. Yang gue suka dari film American Made ini adalah salah satunya sinematografinya, dari pengambilan gambar, dari editing, coloringnya itu bener-bener ngasih vibes tahun 70-an, tahun 80-an. Pokoknya bisa dilihat beda lah pokoknya dari misalkan film-film yang ngambil set tahun 80, tahun 70-an, tapi sinematografinya terlalu modern, cuman setnya doang yang dibuat retro gitu. Cuman beda sama film American Made ini, dimana ya semuanya ngasih vibes yang tahun 70-an, tahun 80-an. Menurut gue ini bagus, jadi ngeliatin bahwa mereka ini niat ngegarap film American Made ini bener-bener niat. Nah, film yang disutradarai sama Doug Liman ini berdurasi kurang lebih 1 jam 55 menit. Tayangnya di Netflix, jadi kalau menonton bisa nonton di Netflix.
dengan rating di IMDb sekitar 7,2/10.